termasuk rahmatnya Allah itu menyuruh kebaikan. Dan alhamdulillah kebaikan itu banyak sekali. Tapi kadang kita ini tidak adil karena kita ini melakukan pengajian atau kita pengajian. Kemudian mengukur kebaikan yang datang kepada pengajian, yang datang di pengajian. Padahal orang yang di rumah merawat anaknya juga ibadah. Mungkin umat ibunya yang renta juga nopo ibadah. Ngurus ternak itu yang andalan sitok-sitok itu juga nopo ibadah. Sehingga kita tidak perlu karena kebaikan yang sedang kita lakukan untuk pengajian kemungkinan menvonis yang di luar kita tidak baik. Tapi kadang kita ini mengkultuskan diri, mendewakan diri sehingga ukuran baik itu yang sesuai instruksinya. Singapura untuk pengajian. Nah ini sudah mengkultuskan diri. Itu tidak Islam. Kali sampai Ramadan seneng terawih, surat terawih barangnya aja. Padahal satpam yang tidak terawih demi anak istrinya, bakul bakso yang tidak terawih juga demi anak istri. Mereka nganti adol bakso karena hormat sama nabinya, itu bahwa nyolong itu haram. Pokoknya sing murid ini sing misalnya tegir diutang jari tiang-tiang berkira wong ra diutang ora kreatif. Tapi jaga ada kan. Pokoknya ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf kula jeleng tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat kula apal makalah ini. Nafsuka matiyatuka farfuki. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran farfuki. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misalnya kula kok sayang rai kula, mesti rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud tengen. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun, misalnya Anda duwe versi. Gusti, barokah kula jimak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jenengan do kepengin sujud panjenengan. Sing darani waswas adalah kue ning donya ditektir amen eling-eling kesalahan. Eling-eling sisi negatif. Akhirnya kue ra iso syukur. Yunsi ka altofahu alhasanah. Kamu dikasih lupa sama altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah. Dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita ini mbah-mbah menjadi jajah Londo, urip ini sepiro-piro. Ya ora. Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah ra salat aneh-aneh wae. Ya ora. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Kulo dikata alumni sowan kulon, Gus kulo di bojo kula wani sapi pirang tahun 10 tahun lumayan di status Pak Yurabi. Lah misale kira Pak Yurabi malah darani Joko tua. Bojomu judes terus kok parani kok jek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan koyo aku pantese minggat. Alhamdulillah. Dalam banyak hal, kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampai alasannya perkara macane ra padha apa susah buat tekani ning omah 4 mata omong mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nah maca surat Tegawan tertawan keliru ya kulo mawon. Lah apa yang nglarang dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dintani wong pirang anakku dadani itu 4 mata. Ora usah nanti jae terus nglarang dadi imam. Itu jenis kebencian sosial. Ya jadi perkara imam jamaah. Ciri utama kesalahan menurut Dawe Nabi Yewa al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu kaidah dalam hadis Sahih dan Muslim. Dan itu diulang-ulang ya. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat tanpa komentar ini, contoh aktivitasnya. Nah dengan cara kesalahan sing kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang apa sing kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalahan yang orang lain tidak aman kan? Misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nek ora ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf ya wedi. Tapi kan satu-satu sing maksiat ya wedi, sing taat ya wedi. Lah
Nak cara ilmu tasawuf gak masalah, wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik Allah ja'illallah wa dhannu alla malja'a minallahi illa illah. Sing wong dolim muk muni waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doh ke pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah. Sing soleh tambah parek pangeran. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ku ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono. Mulane kula niku kadang ya kecewa. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abul Qasim? Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'tuha indas sahur. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak dadi gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae, nanti urusan singkit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gambar isen mbek pangeran. Ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh? Gak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah gak memberi kamu? Enggak kan? Tapi gak pernah kamu vonis kikir karena kamu gak pernah tahu. Tapi pacar kamu kok amin ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok gak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu gak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu. Di tasawuf itu gak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu tidur. Ada orang gak kenal, terus lewat saja gak tanya kamu. Kamu bilang sombong gak? Enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal gak tanya kan? Walhasil Umar itu akhirnya masuk Islam. Preman kok masuk Islam pertama ini gue Nabi sebagai orang yang baik. Ya Umar, kamu gak usah memperlihatkan Islam kamu, nanti anda diteror Abu Jahal, Abu Lahab karena kafir mayoritas. Ya Rasulullah, kama a'lantu bil kufri a'lantu bil iman. Sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan, saya setelah Islam ya terang-terang. Bagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam, saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir. Baru Islam lagi setino ngarani umay Abu Jahal, Abu Lahab, gue pedang ngerbe ganggu Rasulullah tak pateni guntinan orang kafir sing delik. Akhirnya turun ayat fasda bima tu'mar. Nabiullah oleh dakwah jarnu baru kaya nopo preman. Lane kiai-kiai sing ngalemu roh preman wis tenang ae biasa. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue, sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang? Kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini dipasrahkan sama seseorang.